Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik solih-solihah? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Oh iya adik-adik, kali ini kita bertemu di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Pada materi kali ini kita masih pada pembelajaran yang ke-9, yaitu dengan tema Indahnya Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran. Nah, adik-adik masih ingat pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang salat tarawih. Pengalaman adik-adik sekalian ketika bulan Ramadan, selain melaksanakan ibadah salat tarawih dan salat witir, setelah itu apa lagi? Ya, benar, yaitu melakukan tadarus Al-Quran, baik itu di rumah sendiri ataupun di musola. Nah, tahukah adik-adik tadarus Al-Quran itu apa? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa itu tadarus Al-Quran, kemudian bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan apa manfaatnya tadarus Al-Quran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni salihin. Ya. Mari kita mulai belajar. Adik-adik, solih dan solihah, pada pelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan yang diharapkan nanti akan kalian kuasai. Tujuan-tujuan itu adalah, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian tadarus Al-Quran, baik pengertian tadarus Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian diharapkan kalian bisa menunjukkan tata cara tadarus Al-Quran yang baik. Dan berikutnya, kalian diharapkan bisa menyebutkan manfaat tadarus Al-Quran, sehingga ketika kalian mengetahui manfaat membaca Al-Quran, diharapkan kalian akan tekun rajin membaca Al-Quran. Baik adik-adik, mari kita pelajari materi tadarus Al-Quran. Kalau kalian pernah mendengar istilah yang umum di lingkungan kalian, dalam bahasa daerah ada yang mungkin kalian pernah mendengar. Dalam bahasa daerah kalian mungkin pernah mendengar istilah deres atau darus atau darusan atau deresan. Nah, ini tidak jauh dari istilah yang akan kita pakai. Tadarus itu berasal dari kata darosa, diambil dari bahasa Arab yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi tadarus Al-Quran secara bahasa berarti mempelajari Al-Quran. Ya, darosa artinya mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Namun secara istilah, tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Apa itu membaca dengan tartil? Tartil berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Nah, sudah tahu kan apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran berasal dari kata darosa yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Ya, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Secara istilah, tadarus Al-Quran berarti membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang tadarus Al-Quran dengan hanya membaca sampai khatam. Ada juga tadarus Al-Quran dengan menghafalnya. Dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril pada waktu itu selalu turun untuk menyimak, mendengarkan tadarus Nabi ketika membaca Al-Quran. Dan malaikat Jibril akan memperbaiki bila Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang baik? Perhatikan baik-baik ya, dan ingat nanti kita terapkan. Tata cara tadarus Al-Quran yang baik adalah yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah bersuci terlebih dahulu, baik dengan berwudu ataupun tayamum bila tidak ada air. Ya. Kemudian, pakailah pakaian atau busana yang bersih, yang bisa menutup aurat dan rapi. Kemudian, bacalah Al-Quran di tempat yang bersih. Ketika membaca Al-Quran, dianjurkan menghadap kiblat. Nah, ketika mengawali membaca Al-Quran, awalilah dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Kemudian bila mengakhirinya, bacalah tasdik. Masih ingat adik-adik soleh-solehah? Apa itu ta'awudz? Apa itu basmalah? Apa itu tasdik? Ya, benar. Ta'awudz adalah mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan basmalah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan tasdik adalah membaca Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan adik-adik soleh dan solehah masih ingat ya. Jangan lupa ketika mengawali membaca Al-Quran, awalilah dengan ta'awudz, dengan basmalah, dan diakhiri dengan tasdik. Kemudian tata cara tadarus berikutnya yaitu jika membaca Al-Quran, bacalah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jangan balap-balapan, jangan cepet-cepetan, perlahan-lahan saja. Kemudian bacalah dengan suara sedang, jangan teriak-teriak, jangan keras-kerasan, nanti akan mengganggu tetangganya atau mengganggu orang lain. Dan yang berikutnya, ketika sedang membaca Al-Quran, jangan sekali-kali bersenda gurau atau ngobrol atau berbicara dengan kawannya. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran, dia sedang berkomunikasi dengan Allah, sehingga harus mengedepankan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting adalah ketika tadarus Al-Quran, hendaknya didampingi oleh orang yang lebih mahir membaca Al-Quran, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita akan dibimbing dengan bacaan yang benar. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makna tadarus Al-Quran, sudah tahu tata caranya membaca Al-Quran, sekarang apa sih manfaatnya membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran? Nah, ingat, kalau kalian tahu manfaatnya tadarus Al-Quran, semoga kalian nanti akan senang membaca Al-Quran, tidak hanya nunggu bulan Ramadan atau ketika bulan puasa, tapi membaca Al-Quran itu sebaiknya setiap hari. Dengan membaca Al-Quran akan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Ketika kita tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika membacanya di bulan Ramadan, maka membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita rajin tadarus Al-Quran, kita akan memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang terpenting adalah kita akan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di yaumul qiyamah, orang yang senang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dibacanya. Itulah tadi pembahasan tentang tadarus Al-Quran.
kita sudah mengetahui apa itu tadarus Al-Quran, pengertiannya secara bahasa, pengertiannya secara istilah. Kemudian kita sudah tahu tata cara membaca atau tadarus Al-Quran yang baik, dan kita sudah mempelajari apa manfaatnya tadarus Al-Quran. Nah, sekarang kita tiba saatnya evaluasi. Ya, di evaluasi ini ya, Bapak ingin kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, silakan kalian ambil buku kalian, catat, dan kemudian tuliskan jawaban kalian di buku kalian. Atau kalian bisa mencobanya di latihan yang Bapak cantumkan di deskripsi di bawah. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang tadarus Al-Quran? Ingat tadi, tadarus Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian, di mana kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan? Nah, ingat. Kemudian, bagaimana kegiatan tadarus Al-Quran pada masa Nabi Muhammad? Nah, tentunya kalian masih ingat kan? Bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik? Coba sebutkan minimal 3 saja. Kemudian, apa manfaat tadarus Al-Quran yang kamu ketahui? Sebutkan minimal 3. Nah, kalau kalian sudah tahu, tuliskan jawaban itu di buku kalian. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk tadarus Al-Quran, mempraktikkan tadarus Al-Quran yang baik dan benar, yaitu membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid yang jelas dan benar. Kita akan mempraktikkan dalam menggunakan surat Al-Infitar. Perhatikan baik-baik dan nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.